RRI Batam, teman terbaik kamu. Jumpa lagi barengan aku Denok Mutiarawati, teman Pro 2. Dan kali ini, sore hari ini special edition, kita live di RRI Digital. Kamu bisa nonton, kamu bisa dengerin, kamu bisa pantengin, kamu bisa ikutan tanya juga di live chat kita. Download dulu RRI Digital, pilih Pro 2 Batam, terus tinggal pilih tombol kayak modelnya kayak YouTube gitu ya. Diklik, kalian langsung bisa melihat wajah-wajah ceria kami di program Sore Ceria ini. Kenapa kok sore hari ini lebih ceria? Karena aku gak sendiri guys. Aku hari ini ditemenin sama teman-teman mahasiswa berprestasi dari Universitas Ibnu Sina Batam. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu dong, kan tak kenal maka tak zeyeng. Iya, boleh. Tidak zeyeng maka tidak ada. Kayaknya dari ladies dulu, sebelah sini ada siapa? Saya Evanda Sabrina. Evanda biasa dipanggil? Evanda. Kalau Evanda, dia adalah mahasiswa berprestasi di bidang? Taekwondo. Takut. Baik, sebelahnya Evanda ada? Suci Kairani, Kak. Suci, panggilannya Suci ya. Iya. Kalau Suci, kamu mahasiswa berprestasi di bidang apa? Nyanyi, Kak. Kamu bisa ikut Bintang Radio Republik Indonesia. Iya beneran, nanti kita ngomongnya habis ini ya. Siap, ya. Sebelahnya Suci ada siapa yang paling ganteng? Hai. Saya ada Agus Setiandi. Hai Agus. Yes. Kalau Agus sebagai? Public speaker. Oh, public speaker. Berarti sama kita serelate ya. Boleh, 50. Sebelahnya Agus ada? Ada Sandi Irfan Supwandi. Hai. Halo. Shandy Sebagai makeup artist. MUA. Ya. Boleh tahan Boleh. ya. Jadi teman-teman ini adalah teman-teman dari Universitas Ibnu Sina Batam. Nah, kan kalian kan dari mahasiswa berprestasi berbagai bidang ya guys ya. Ada yang taekwondo, ada yang bidang olah vokal, ada yang di bidang public speaker, ada di bidang MUA. Nah ini masing-masing memang disupport sama kampus, atau bidang ini kalian kembangkan di luar kampus? Atau mungkin kayak ada ajang yang difasilitasi kampus gitu, baru kalian bisa mengembangkan bidang-bidang itu tadi. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Sandi aja deh. Iya. Mungkin kalau misalkan dari bidang aku sendiri itu aku ngembangin diri di luar. Cuman banyak banget ilmu yang aku ambil dari universitas sendiri itu kayak dulu kan aku ambil S1 manajemen. Nah, jadi lebih ke how to promote diri sendiri. Memanage ya. Betul. Ilmu manajemen mengenai bagaimana personal branding. Betul sekali. Jadi benar-benar kepake ilmu yang dari S1 aku dulu. Nah, berhubung sekarang aku udah kayak nyambung lagi ke S2 gitu kan. Baik, jurusan apa sekarang? Nyambung manajemen. Jadi linear. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan yang teman-teman di sini mungkin bisa beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang difasilitasi kayak misalkan nyanyi difasilitasi gitu. Kalau tapi kalian masing-masing semester berapa sih? Ini berarti berbeda-beda ya? Beda-beda. Sandi kan S2 berarti ya. Iya. Konsentrasinya udah ngambil S2. Agus semester berapa? Kalau Agus semester 7. Kemarin udah lulus D3 akuntansi, lanjut lagi konversi D1 akuntansi. I see. Kalau Suci? Semester 1, Kak. Suci masih semester 1. Iya. Baru mulai berarti ya. Kalau Evanda? Semester 5. Oh, I see. Berarti ini memang dari lintas generasi ya sebenarnya ya. Betul. Bisa dibilang ya, Wak ya. Lintas generasi dan juga lintas prodi. Ya. Oh, oke. Prodi apa kalau Evanda? Feb. Feb itu apa? Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, Suci. K3, Kak. K3 itu keselamatan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Oke, Agus? Agus dari akuntansi. Oke, agak melenceng Anda ya. Dari menghitung menjadi seorang public speaker. Yes, agak lain. Kalau dirimu manajemen bisnis Manajemen. ya. Oh, I see. Tapi sebenarnya masing-masing ini kayak Evanda lah ya. Taekwondo. Kemarin itu menang apa kalau boleh tahu? Yang baru ini ada ajang Porprov itu dari provinsi, lalu ada ini Open Turnamen di Chuncheon, Korea. Oh, Keren banget.
Udah sampai ke Korea sayang. 네. Apalagi ya bahasa Korea? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Cinca. Bencana. Ya tapi Panda kita kayak Panda dulu boleh Ya ya? boleh. Panda, kamu memang suka taekwondo dari dulu dari kecil atau gimana? Awalnya sih dukungan dari orang tua ya. Terus lama-lama kayak nyaman, jadinya kayak suka lama-lama. Tapi mulai taekwondo dari kapan? Baru dari SMP. Itu kayak ekskul sekolah atau Bukan. kamu kursus sendiri di luar? Ya benar, kursus sendiri. Kenapa mama-mama kamu ingin kamu belajar taekwondo? Apakah karena hidup sudah semakin keras gitu ya? Kurang tahu ya. Sampai kurang tahu ya. Kurang tahu tapi sampai ke Korea. Iya, dia kurang tahu, dia pasrah tapi sampai ke Korea gitu. Berarti mamanya ini kayaknya cenayang kayaknya. Anak aku ini kayaknya titisan dari pendekar. Tapi nyaman nggak taekwondo? Nyaman banget. Itu kan fisik banget ya. Iya, benar. Ini berarti kamu sekolah akademis jalan tapi les taekwondo di luar gitu. Benar. Terus kok bisa sampai konsentrasi ikut kompetisi gitu? Aimin kan mungkin pertama kali kan nggak ada kepikiran ya. Iya benar. Awalnya cuma ikut-ikutan doang. Yang penting nggak kena marah-marah Iya, bapak iya kan? benar. Yang penting uang jajan lancar ya. Tapi terus kok jadi keterusan Anda? Dari apa ya namanya tuh, kami manggilnya master ya, kayak yang latihnya gitu. Pelatihnya ya. Iya. Dia bilang kayak kamu ini sebenarnya ada bakat itu tuh untuk kesini gitu. Jadi ya udah dilanjutkan, diikutin. Kalau misalnya ada kompetisi itu selalu ngikut. Oh baik. Berarti dari SMP sampai dengan sekarang berapa tahun tuh? Kurang lebih ada 8 tahun 7 tahunan deh. 8 sampai 7 tahun ya. Apa yang ngebuat kamu nyaman untuk menekuni si taekwondo ini? Kan kamu punya pilihan untuk berhenti sebenarnya ya. Benar. Banget itu, pengen berhenti banget gitu. Why you moving on doing this kind of stuff? Gimana ya? Cuman pengen kayak ya udahlah, yang penting orang tua itu seneng aja gitu. Lu mulia banget lu hatinya Iya, ya. benar. Kayaknya nggak aku banget ya. Kalau aku gitu, saya sukanya menyanyi gitu kan. Benar. Tapi jadi sekarang enjoy ya. Oke. Pernah nggak kayak kaki keseleo? Sering banget itu. Ya. Sampai kemarin tuh udah cek gitu ya, ligamen aku tuh hampir putus, hampir udah nggak bisa jalan gitu. Cuman kayak karena pas cek itu kayak langsung kamu berhenti Istirahat. dulu, iya istirahat dulu gitu biar bisa pulih kembali gitu. Itu pas cek mau lomba atau apa? Iya benar itu mau lomba apa ya waktu itu? Lupa dah. Udah saking banyaknya ya lomba yang dia ikuti sampai lupa loh. Yang paling berkesan yang kemana? Korea dong. Cinta. Annyeonghaseyo nih. Nanti aku mau bilang yang itu dibilangnya RRI kok frontal kali, nggak usah lah ya. Tapi itu tadi pengalamannya si Panda. Iya benar. Wah keren banget loh kamu sayang. Gak nyangka ya, di balik suara yang lugu terdapat jiwa kesatria Cut Nyak-din gitu ya. Punya kodam ini semua. Boleh. We all do honey. Tapi kalau Suci, Ya kak, Suci kamu suka nyanyi dari kapan? dari kecil sih kak udah nyanyi-nyanyi. Soalnya mama sering nonton film India kak. Batin, kuci hotahin semua ada ya. Berawal dari situ, mama yang nyuruh apa kamu yang pengen emang untuk menekuni ini? Pengen sih kak. Emang Dari ya? diri sendiri. Oke, ada belajar khusus atau Pernah sempat kak, cuman kayak nggak cocok sih. Ternyata lebih enakan otodidak kak. Oke. Tergantung juga sih kak yang ngajarin gimana sama kitanya. Tapi Cocok ya. so far lebih nyaman belajar sendiri Iya, benar, gitu Kak, ya. Kamu mulai benar-benar menekuni si menyanyi ini dari kelas berapa? Yang maksudnya akhirnya ikut kompetisi, terus mulai coba olah suara, mulai ditekuni lah untuk lebih ke profesionalnya gitu loh. Sejak kapan sih? Sejak SMP kak. Oh, itu udah mulai ikut-ikut kompetisi. Udah kak. Kompetisi pertama apa inget gak? Lomba-lomba nasyid sih kak, salawat-salawat. Oh,
Oh, Masya Allah. pinter dia, Masya Allah. Tapi dia pinter, langkahnya dia ngambil itu untuk ngambil cengkok, cuy. Iya kan? Karena nggak semua anak muda itu mau belajar cengkok. Mindsetnya kan kalau penyanyi bercengkok itu dangdut. Terus kalau dangdut tuh kan gitu kan ya kan. Padahal kan enggak juga ya coy ya. Berarti dari nyanyi nasyid dulu. Iya kak. Oke, terus akhirnya ditekuni terus sampai dengan sekarang gitu ya. Iya kak. Kompetisi paling gede yang diikutin apa? Waktu itu di bulan Agustus kak di Apa tuh? Singapura lomba singing competition dari Boss Production. Di Singapura Yes. kompetisinya. Iya. Berarti kompetitor kamu adalah orang dari Batam dan ada juga yang dari Singapura. Iya kak. Oke, wih keren. Coba rengekkan dulu sedikit sayang. Cindailah mana atau apa kayak coba sekali ref kita pengen tahu ya. Kalau dari suaranya tuh sebenarnya lemah lembut merdu. Iya. Kalau nyanyi coba satu ref aja. Lagu apa nih kak? Apa aja boleh. Apa aja? Boleh. Kita coba lagu Melayu boleh kan? Boleh banget. Boleh banget. Apa ya? Saking banyaknya lagu. Zafir Lesti. Boleh. Gimana ya lupa? Atau Cindai, coba Cindai. Refnya kak. Heeh. Hendak ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidak ku daya, tingginya tidak terhalang. Kayak Siti Nurhaliza. Atau titisannya ini jangan-jangan ya. Suaranya enak betul lah. Terima kasih ya. Enak. Iya. Berarti dia suaranya powerful banget loh coy. Timbrenya kalau ngomong lembut ya, tapi begitu nyanyi ternyata bulat ya. Kamu latihan vokal sendiri di rumah? Iya kak. Biasanya apa teknik latihan yang pasti kamu lakukan? Pertama sih denger lagunya terus kan kak. Lagu yang kita suka gitu misalnya kak. Nah terus dipelajarin, ikutin mana yang kayak bikin gitu. Oh, improve. Nah kalau kompetisi kan biasanya improve nyanyi itu paling penting ya. Iya kak. Kamu belajar improve biasanya influence-nya dari siapa? Kalau Penyanyi. Melayu Siti Nurhaliza kak. Siti Nurhaliza Kalau ya. misalnya kalau pop Lyodra sih kak. Oh, kelihatan. Dari tarikan nafasnya begitu. Tapi challenge terbesar selama ini kan berarti kamu between kegiatan ngampus, ada juga kegiatan minat dan bakat kamu yang ini kan. Iya kak. Ganggu nggak sih segala kesibukan itu sama kamu? Enggak sih kak, karena kalau misalnya kita kuliah kan Senin sampai Jumat. Nah kalau misalnya Uci misalnya mau manggung itu kayak Jumat Sabtu gitu. Sabtu Minggu. Oh tapi kan kayak seumpama pernah nggak suara abis gitu pas mau manggung? Pernah kak, pernah sampai hampir Kayak pernah tuh kalau kayak gitu. Titik suara tuh udah mau hilang, tapi itu masih tetap manggung gitu kak. Masih jamnya kita kerja gitu. Jadi harus memang benar-benar harus tahan. Baik, Gitu, jadi dipaksa ya? Dipaksa kak. Dipaksa. Karena memang harus Show profesional must gitu. go on gitu Yes, ya. Kak. Wih keren. Kita sekarang bergeser ke Agus. Agus. Ini banyak banget nih prestasinya ini. Iya, karena kemarin dia kan jadi dutanya My Pertamina ya kalau nggak salah. Iya, ya? duta Tuh, kurang luar biasa, kurang banyak apa lagi coba. Kayaknya anak Batam tahu lah ya Agus Sutiandi ini siapa. Gus, dirimu tuh sebenarnya belajar public speaking dari kapan sih? Sebetulnya kalau mau flashback ke belakang itu dari SD kelas 2, 3, 4 SD itu udah mulai ikut kompetisi kayak puisi, kemudian pidato, I see. storytelling dari mulai sana, kemudian ikut organisasi, dididik dari orang keluarga juga kayak gitu kan. Jadi kayak udah terbiasa ngomong di depan orang, tampil-tampil tuh udah biasa. Iya, Itu awalnya. soalnya apa yang dilakukan seorang public speaker itu bisa menjadi momok loh sama orang lain. Yang menurut
kayak mungkin aku sama Agus merasa ngomong di depan publik itu biasa aja gitu Iya, ya. betul banget. Orang itu bisa sampai keringet dingin gitu Iya. ya. Betul. Sampai begini gitu loh, cuman Iya. mau ngomong assalamualaikum doang. Jadi ini sebenarnya a blessing in disguise ya. Kelihatannya kayak sepele gitu loh, ala cuman ngomong di depan publik gitu. Tapi sebenarnya hal yang tidak segampang itu gitu ya dilakukan. Nah kamu biasanya Agus, apa yang kamu lakukan untuk membuat skill kamu ngomong di depan publik itu bisa semakin lancar sampai dengan dari titik SMP sampai sekarang tuh biasa kamu tuh ngapain aja latihannya? Mungkin yang pertama tuh pasti ikut organisasi sih, karena kemarin SMP, SMK, kemudian sampai kuliah tuh jadi kayak ketua OSIS, kemudian jadi kemarin ketua himpunan mahasiswa akuntansi juga gitu. Dan pastinya nggak tahu kalau depan orang ngomong ya udah percaya diri aja. Jika aku tuh bisa gitu, kayak menambah kepercayaan diri inilah yang membuat aku tuh jadi kayak lebih belajar lagi gitu. Kadang juga kan ada teman-teman dekat ini koreksi, ngomongnya tadi salah loh, harusnya nggak kayak gini gitu. Oh iya, berarti belajar lagi ke depannya nggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tetap menjadi pribadi yang terbuka dengan kritik membangun. Yes. Tapi juga jangan overthinking juga ya sama si kritik itu tadi. Tetap modal utama seorang public speaker tuh menurut kamu apa sih? Modal yang pertama pasti harus percaya diri sih. Iya, itu yang paling penting banget. Karena kalau kita nggak percaya diri ya tadi gugup lah. Kemudian kita nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Kalau kita udah percaya diri ya udah, apa yang mau kita sampein, percaya dengan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain. Gitu. Itu yang paling penting. Golden Weight. Quote of the day. Tapi Gus, kompetisi paling berkesan dari perjalanan pengembangan diri kamu tuh yang mana? Oke. Mungkin selagi di kampus lah ya. Di kampus itu aku pernah juara 2 kali berturut-turut storytelling tingkat nasional. Itu paling berkesan banget sih sebetulnya. Cuman kalau yang eksternalnya kemarin yang memang dicita-citakan itu pengen jadi kayak brand ambassador My Pertamina, kemudian ada juga duta komunikasi pelindungan konsumen Bank Indonesia. Itu kayak bener-bener aku mau ada di situ gitu. Dan alhamdulillah itu tantangan juga sebenarnya, beban buat kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi kita berkolaborasi dengan orang lain. Artinya kita bisa menginfluence orang lain. Karena itu jadinya kayak kamu keluar dari zona nyaman gitu ya. Betul banget. Ngomongin mengenai storytelling, berarti kamu memang berangkatnya dari si storyteller itu tadi ya? Iya, aku kalau udah ngomong nih banyak kali bacotnya gitu. Kalau cerita aja udah kayak berasa jadi seorang ini ya, pembawa cerita yang runtuh banget kayak gitu. Nah, storytelling itu kemarin apa tantangan menjadi seorang storyteller tuh menurut kamu apa sih tantangan terbesarnya? Yang pertama pastinya kita harus memahami dulu apa yang akan kita sampaikan. Apalagi kemarin bahasa Inggris kan, kedua-duanya. Jadi kayak benar-benar pronunciation-nya kita harus benar. Kemudian apa yang mau kita sampaikan ini benar-benar bisa dipahami sama orang itu gitu. Dan pastinya waktu sih, kita perlu latihan buat hafalin itu, apalagi panjang banget kita depan orang 7 menit ngomong bahasa Inggris, bahasa orang lain, dan kita harus benar-benar perfect, gak ada salah gitu. Itu tantangan banget sih. Dan storyteller itu it's not just about the story ya, kayak mimik, ya nggak sih? Suara, tone juga. Ada ini nggak sih, kalau storyteller tuh kan kadang ada karakterisasi juga nggak sih? Iya, betul banget. Aku kemarin memerankan ada karakter nenek, ada karakter anak-anak, ada karakter dewasa, ada juga. Nah itu juga yang mengeksplor pengembangan ceritanya juga harus si storytellernya kan? Yes, betul banget. Jadi kemarin itu kebetulan aku juga buat cerita sendiri waktu itu. Oh, skripnya kamu bikin sendiri? Iya, skripnya bikin sendiri. Keren. Kalau itu keren sih. Keren. Film tuh. Iya. Movie. Amin. Dari short movie aja lah ya, Wak ya. Nah, so far apa yang membuat kamu tuh jatuh cinta dengan field ini? Oke. Jatuh cintanya tuh karena kita bisa sharing dengan banyak orang, itu apalagi sekarang ini aku juga ada beberapa ngajar anak-anak tentang storytelling juga. Anak-anak kecil? Anak-anak kecil, dan aku tuh nyaman banget di situ sih. Why? Nyaman banget, karena kayak ngajarin mereka untuk bisa bercerita itu gak menyeramkan, karena kan orang biasanya
bercerita itu takut nggak didengerin lah, takut dijudge dan sebagainya. Dan aku tuh mau share kalau cerita itu justru fun, seru dan banyak tekniknya dan kayak ayo bareng-bareng sama aku gitu. So sweet banget ternyata di balik mukanya yang sedikit garang dia hatinya Barbie ya. Barbie, hatinya Barbie. Nah itu antusiasme anak-anak banyak nggak? Banyak banget di komplek perumahan sih, banyak banget yang ikut. Tuh, sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus mempunyai andil kepada masyarakat setempat dan Agus sudah melakukannya guys. Kecil tapi berimpact gitu ya. Oke, kita simpen dulu. Pertanyaanku masih banyak karena banyak narasumbernya, jadi harus aku bagi-bagi ya. Nah, ini aku mau ke bestie aku. Hai. Sandi, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita kayaknya setelah negara api menyerang itu ngobrol-ngobrolnya cuma via Instagram ya. Betul. Dulu dia adalah seorang fashion stylist. Betul. Dan sekarang dia sudah menjadi MUA. Dan hampir menjadi penyiar juga di ingat ya. Zaman-zaman itu. Iya, oke. Tapi dari dulu tuh sebenarnya dirimu udah hobi make upin kan? Hobinya sebenarnya itu mulai dari kapan sih sebenarnya dirimu hobi make up tuh? Hobi make up tuh setelah aku menjadi penari tradisi di Batam. Oh, berarti sebelum jadi fashion stylist sebenarnya udah hobi make up? Enggak. Oh, sesudah jadi penari pokoknya. Oh, jadi fashion stylist dulu. Fashion stylist di 2012, baru 2013 aku join sama Sanggar. Ya, 2013 barulah di situ Sanggar menuntut kita untuk bisa make up sendiri sebelum perform. Yes. Jadi setelah itu pun kita dituntut untuk bisa membantu penari-penari baru yang join ke Sanggar. Yang belum bisa make up. Iya, jadi kita dituntut untuk ayo cepet bantu gitu. Jadilah dari situlah pas-pasan pula pekerjaan aku di salah satu shopping center ya kan, yang bergulat bersama BA Beauty. BA Beauty, jadi kayak sedikit banyaknya kayak belajar ke mereka, ini untuk apa, ini concealer untuk ini gitu. Iya. Jadi Anda dimasukkan di lingkungan yang tepat gitu sekali, ya? Betul. Oke, jadi otodidak sebenarnya. Otodidak. Nggak ada les? Nggak ada les, alhamdulillah. Berapa tahun sudah menggeluti bidang make up? Sebenarnya kalau untuk difokusinnya itu dari 2019. Cuman kayak kalau make upnya ya dari 2013 itu. Jadi sebenarnya untuk sedikit informasi ya, aku tuh sama Sandi tuh udah kenal lama banget ya. Udah bisa dibilang temen nongkrong zaman masih bawah matahari ya. Betul. Ya ampun, sekarang udah pada jadi MC ya. Terkenal di Batam. MC kondangan. Amin, alhamdulillah. Yang satu udah jadi muwahid sampai ke Singapura loh. Luar biasa ya, keren. Ya. Tapi kenapa firasatnya apa yang membuat dirimu kok akhirnya mantep udah deh yang mua aja yang aku gelutin gitu kan, maksudnya bakatmu tuh banyak, Wak. Nari bisa, ya kan? Jadi pelatih etiket bisa, fashion stylist juga. Pada saat itu industrinya kan juga not so bad ya sebenarnya. Iya, betul. Kenapa kok fokusnya akhirnya milih udah jadi mua aja? Why? Ya, sebenarnya kan dari sekian banyak yang udah aku gelutin, jadi fotografer udah. Oh iya. Iya, fotografer udah. Saya jadi lupa, saya pernah difotoin dulu. Fotografer, fashion stylist, jadi coach untuk catwalk segala macam lah ya. Nah, gimana pengen jadi makeup artist? Karena menurutku membuat orang yang sudah cantik menjadi lebih cantik itu sesuatu yang membuat aku bangga aja gitu. Kayak kalau misalnya semua perempuan di Indonesia ini udah cantik nih, terus aku make it up ya, jadi lebih cantik lagi. Terus mereka kayak aduh thank you kak, aku udah makin cantik. Nah itu kayak oh my god, like kayak itu bayaran tertinggi. Iya, bayaran tertinggi, ya? Iya. Kayak ada kepuasan betul. like another level gitu iya, ya. Iya, betul. Oke, dari situ. Iya. Tapi terus abis itu kan dirimu yang mulai branding banget untuk Mua itu tahun 2019 ya? Iya. Itu dirimu kerjain sendiri apa punya tim sih sebenarnya? Kerjain sendiri. Jadi personal branding sendiri. Iya. Itulah yang aku dapetin dari Universitas Ibnu Sina Batam. Karena apa? Karena aku lulus di 2019 juga. Nah dari situlah aku baru fokus. Kenapa Anda kemarin memutuskan untuk kuliah? Untuk masa depan yang lebih cerah gitu. Sebenarnya pas di awal itu mau kuliah itu kayak
aduh nggak mau Kan belajar lagi. Udah karena kalau anak Batam udah kerja, udah duit ya. kerja, kayaknya udah males kan buat Iya, kuliah. betul. Tapi Anda enggak gitu loh. Anda tuh milih untuk kuliah walaupun udah kerja gitu. Itu salah satu untuk bisa membuat bangga orang tua aja. Itu aja sih sebenarnya. Siapa naruh bawang di sini? Mencana. Jadi diolah lah akhirnya itu dan fokus lah sekarang menjadi seorang makeup artist. Iya. Happy nggak sih jadi MUA? Happy banget. Apa yang paling ngebuat dirimu happy selain ngelihat klien yang puas dengan Yang hasil? pastinya cuannya ya. Lebih jelas. Lebih jelas terus mungkin waktu lebih fleksibel gitu. Oh, Jadi iya. maksudnya sesuai dengan jadwal kita si kliennya cocok sama jadwal kita, oke hajar gitu. Jadi nggak yang harus gimana ya. Kalau misalkan kita sebagai penari kan wajib latihan tiap hari. Oh, iya. Penyanyi misalkan ya Iya, harus juga. latihan ya. Nah, sedangkan makeup artist kan kayak misalkan ya udah ada klien, menurut kita pas nih jadwalnya, oke gitu ambil. Take it or leave it. Yes. Iya kan, Betul. kalau bisa ya tinggal diambil, nggak bisa ya Ya udah udah, nggak apa-apa, iya. gitu Sama ya. kayak menjadi MC juga kan. Pas sibuk di studio nggak bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Keren banget nih. Aduh, aku tuh sampai bingung karena sebenarnya list pertanyaanku tuh so many, banyak banget ya. Ada 4 orang keren yang lagi ngumpul di dalam satu ruangan nih. Kalian mau tisi pertanyaan apa? Aku tunggu, kita istirahat dulu ya. Oke. Jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria bersama dengan mahasiswa berprestasi dari Universitas Ibnu Sina Batam.